Terima kasih menonton Bahadin Channel. Ingat, Malaysia dan Indonesia, kita serumpun guys. Ayo, kali ini aku nak buat reaction topik yang cukup hangat. Wow, negara ini militer Indonesia ditakuti kerana Rusia. Video ini aku ambil daripada khusus militer Channel. Победы! Ура! Ramai anggota tentera dia. Halo Hurrah! sobat admin, hari ini akan membahas Rusia siap membantu militer Indonesia jadi terkuat di belahan bumi selatan. Karena sejarah ini bos, di tengah perang dingin yang ada sejarah. Indonesia muncul Perang sebagai dingin. macan Asia. Karisma Presiden Soekarno Macan Asia. mengalihkan perhatian dunia pada sebuah negara kepulauan Presiden yang belum Soekarno. merdeka. Bagaimana Presiden pertama Indonesia berhasil merebut hati Uni Soviet? Nah, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev menceritakan kesannya terhadap Ada hubungan Indonesia dan Soekarno Indonesia, dalam memoarnya. Rusia. Pada awal mulanya Uni Soviet tak mengenal Indonesia, tulis Khrushchev mengawali memoarnya mengenai Indonesia. Rusia tak kenal Indonesia mula-mulanya. Nah, di bawah kepemimpinan Stalin, bapak kalian, Uni Soviet sama sekali tak punya ketertarikan terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun berhubungan dengan bapak Banyak Stalin, ia tak pernah sekalipun berbicara kenderaan tentang ketenteraan. Indonesia atau menunjukkan apa ia ketahui mengenai negara Indonesia. Secara perlahan Indonesia mulai menarik perhatian Uni Soviet. Hubungan diplomatik Cuba antara menarik kedua perhatian negara terjalin saat Rusia. Bapak Stalin masih berkuasa, menurut Khrushchev. Indonesia layak mendapat perhatian Uni Soviet karena negara itu adalah negara yang sangat besar, indah, makmur, multi etnis dan terdiri Indonesia dari negara 3 yang pulau besar. dengan populasi kala itu mencapai lebih dari 100 juta jiwa. 100 juta jiwa. Kunjungan Soekarno ternyata betul-betul meninggalkan kesan mendalam. Uni Soviet atau Rusia itu langsung Soekarno menjalin ada hubungan kunjungan, baik dengan Indonesia. Khrushchev bahkan mengakui bahwa ia sangat-sangat menyukai buat sosok hubungan. Soekarno. Selama berada di Uni Soviet, Soekarno menggarisbawahi prinsip-prinsip kebijakannya yang menekankan pada netralitas dan Soekarno tak pergi ke berpihak sana pada buat pihak lawatan. militer manapun. Nah, pada waktu itu Indonesia sangat membutuhkan alutsista kelas berat yang mematikan untuk memerangi Belanda. Pada waktu itu hanya negara perlu Uni Soviet kelengkapan yang saja canggih yang lah dari semasa ke memiliki semasa alutsista ke nak Indonesia. mempertahankan negara kan. Lalu Presiden Soekarno gusar begitu mendengar kapal induk Belanda memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Belanda Lalu Soekarno mengutus masuk Jenderal ke Nasution Irian Jaya. pergi ke Rusia atau Uni Soviet untuk membeli alutsista kelas berat itu. Bagi Jenderal Nasution, nak orde beli itu ibarat alutsista. menjerat kuda sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada militer Indonesia. Rusia Tawaran tersebut disampaikan jual Perdana alat Menteri Soviet persenjataan. Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada tahun Februari 1960-an. Namun atas permintaan Angkatan Darat, Ada lawatan. tawaran pemimpin Uni Soviet itu ditangguhkan. Karena Jenderal Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari negara Amerika Serikat. Ada Uni senjata Soviet nak beli atau daripada Rusia Amerika itu Syarikat. membuka jalan pembelian alutsista kelas berat ke Indonesia. Tapi Jenderal Nasution itu waktu itu masih mendahulukan alutsista dari Amerika untuk memerangi Belanda. Pada Oktober tahun Alutsista daripada 1960-an, Amerika Jenderal Syarikat Nasution mencoba melobi Amerika untuk perangi Belanda. memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil Jenderal Nasution pulang dengan tangan yang hampa. Waktu Tangan itu kosong. Presiden Amerika enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan bangsa-bangsa dengan Belanda dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO.
ada terikat dengan Bagi perjanjian. Presiden Soekarno, tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Rusia pada akhir Desember 1960-an. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Dah berhasil Diplomat kawakan Genis Harsono dalam cakrawala politik era Soekarno mencatat kerjasama militer itu tertera dalam piagam untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara. Di Moskow atau di Rusia atau di Uni Soviet, Jenderal Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terima kasihnya. Jenderal Nasution juga mengapresiasi sikap persahabatan dan ditunjukkan Nikita Khrushchev terhadap dirinya. Saya menyatakan bahwa negeri Indonesia dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda. Yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Ideologi sistem berbeza, namun tapi terjadi kerjasama yang erat hubungan dengan dapat dasar politik diberatkan. yang sama, ialah anti kolonialisme, kata Nasution di hadapan petinggi pemerintah Uni Soviet. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta dolar. Nah itu semua doang. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Nah, yang terbesar ialah untuk Angkatan Laut, ungkap Jenderal Nasution, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, dan helikopter dan peralatan amfibi untuk KKO, lebih kurang 3 resimen. Nah, Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara serta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Kontrak tersebut masih akan terus disesuaikan kebutuhannya untuk 1 semester ke depan. Pasalnya, sistem persenjataan Uni Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasionalnya yang meliputi proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, serta pelatihan teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni 1961-an. Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa di antaranya seperti pesawat bomber jet menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Untuk mengimbangi Karel Dorman, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Uni Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian Barat. Pesawat tempur yang berbobot 16.640 ton. Nah, tak ayal lagi kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Nah, sejarawan yang mendalami kajian Asia menyebutkan keberhasilan misi Jenderal Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Uni Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Jenderal Nasution yang anti komunis sekalipun bersimpati atas jasa Uni Soviet memodernisasi alat tempur TNI. Bantuan militer Uni Soviet secara signifikan telah memperkuat posisi Moskow di Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Indonesia. Di sisi lain, peran Uni Soviet di Indonesia membuat Presiden John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintahan Soekarno yang condong ke blok Uni Soviet mulai memaksa Amerika untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Nah, Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada 2 pilihan, Indonesia atau Belanda. Lalu John F. Kennedy bertanya ke Soekarno, "Mengapa Anda menginginkan Irian Barat?" Tanya Kennedy sembari menjelaskan bahwa orang Papua yang beras Melanesia beradat dengan orang Indonesia pada umumnya, yaitu Melayu Mongolit. Kennedy juga mengingatkan uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk mengelola wilayah tersebut lebih banyak daripada hasil yang didapatkan.
Wilayah itu adalah bagian dari negara kami. Irian berat harus segera dilepaskan, ujar Soekarno. Soekarno membalasnya dengan mengurangi analogi. Apakah rakyat Amerika semuanya ras kulit putih? Tanya Soekarno. Sebuah bangsa bukan sekedar masalah ras atau warna kulit. Sebagaimana orang-orang kulit hitam dan berwarna lainnya di Amerika, Soekarno menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia terdiri dari macam-macam ras. Semoga Indonesia dan Rusia sentiasa dapat mengekalkan hubungan yang baik. Inilah kita kata bahawa langkah yang baik kerajaan Indonesia kerana ada hubungan yang baik dengan pemerintah Rusia. Rusia adalah sebuah kuasa besar. Boleh kalau kita kata negara Indonesia dihormati kerana ada hubungan yang baik dengan Rusia. Tapi apa keadaan sekalipun, rakyat harus diutamakan walaupun ada dasar hubungan antarabangsa. Apapun, walaupun ada kekuatan ketenteraan dan keselamatan, penduduk tidak boleh dikompromi. Tetapi hubungan dan dari sudut ekonomi juga tidak boleh dilupakan. Ini kerana kalau kita kata ekonomi Rusia merupakan ekonomi negara yang terbesar kelima di Eropah. KDN kita besar kelas dunia, dan juga kita tahu Indonesia bukan sahaja mempunyai penduduk yang ramai tetapi hasil bumi yang banyak. Maka kerjasama kedua-dua negara ini boleh dieratkan. Yakinlah guys, selagi rakyat Indonesia masih bersatu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Doa saya semoga rakyat negara Indonesia dan juga Malaysia dijauhi perkara yang tidak baik. Sebelum itu, sebelum kita berpisah, aku nak bagi tahu video Bahadin Channel akan buat ulasan perkembangan semasa dan reaksyen negara Indonesia berkaitan dunia militer, tempat-tempat yang menarik, makan yang sedap, apa saja mengenai orang yang baik-baik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita serumpun guys. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share view sampai habis Bahadin Channel untuk aku terus membuat video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Bye bye.